Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Virtual Regional Summit OTG Indonesia bulan Mei 2020. Apa kabar semuanya? Berapa hari di rumah saja, boleh tuliskan di dalam kolom komentar dan jangan lupa untuk segera undang timnya, teman-temannya untuk segera hadir di sini ya. Kita akan belajar bersama di dalam acara ini. Tentunya kita akan belajar dengan sangat luar biasa dari narasumber-narasumber yang juga keren sekali ya. Pada sesi pertama ini, perkenalkan nama saya Dr. Susantian. Saya akan memandu Anda untuk mempelajari mengenai sebuah tema dari ketergantungan menjadi sebuah peluang. Nah, di sesi kali ini saya akan ditemani oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kemudian wanita ini punya kulit yang cantik juga. Oke, boleh nggak kita panggilkan Teh Yuni Fatona? Ya, oke. Nah, mungkin boleh dibuka kameranya Teh Yuni Fatona. Iya, sebentar. Oke, apa kabar Teh Yuni? Selamat siang. Selamat siang, Dok. Gimana? Di rumah aja udah berapa lama? Berapa lama ya? 7 minggu 2 ya kayak. bulanan ya? 7 minggu ya? Wah, kurang lebih sama ya dengan kita semua yang ada di sini. Oke, Teh Yuni kulitnya ngomong-ngomong bagus banget ya. Ini kan saya ngelihatnya dari kamera, tapi kalau kita biasanya ketemu, aku bisa ngelihat bahwa kulitnya Teh Yuni tuh cantik sekali. Boleh cerita? Jadi gimana cara perawatan kulit dari dulu, dari kecil sejak remaja gitu udah dirawat kulitnya atau gimana Teh? Oke, baik. Sebelumnya boleh saya perkenalkan diri dulu ya, Dok ya? Boleh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak ya. Oke, kalau ditanya tentang apa sih perawatan kulit saya dari sejak dulu, terus terang dari sejak saya masih gadis ya, masih remaja sampai usia 30 tahun nggak pernah pakai apa-apa tuh, Dok. Ya, bahkan saya nggak pernah pakai sunblock, nggak pernah pakai serum, ya jarang cuci muka gitu ya, seperti itu. Karena ya merasa bahwa kulit saya baik-baik aja gitu. Seperti itu sih, Dok sih. Sampai kemudian akhirnya di usia ke-30 tahun gitu. Jadi ketika saya usia 30 tahun, itu kok saya mulai merasa kulit wajah saya kok mulai agak berubah gitu. Yang tadinya oke, baik-baik aja gitu ya. Kalau kata teman saya, kok kulitnya Yuni kayak bayi gitu ya. Seperti itu di usia 30 tahun mulai berubah. Ya kayak adik saya bilang, kok teteh kulitnya mulai muncul ya flek gitu, terus pori-porinya mulai besar gitu kan, seperti itu tuh Dok tuh. Akhirnya ketika sudah mulai ada keluhan, akhirnya baru deh gitu saya mulai mencari apa ya skincare apa yang bisa saya pakai gitu kan untuk bisa merawat kulit wajah saya gitu tuh Dok tuh. Oke. Jadi sampai umur 30 tahun nggak pernah dirawat kulitnya ya, Nggak bahkan cuci pernah muka aja dirawat, jarang. nggak Itu pernah. adalah orang-orang yang sangat-sangat beruntung ya. Jarang banget yang kayak Teh Yuni, cuma saya juga punya beberapa orang yang kayak Teh Yuni. Oke, so umur 30 tahun karena diprotes, ada flek gitu ya, jadi mulai mencari. Nah, yang Teteh pakai waktu itu pertama kali apa Teh Yun? Waktu itu sih pakai yang ada di pasaran aja sih gitu ya. Saya nggak usah sebut merek lah. Pokoknya yang ada di pasaran gitu kan. Gitu. Ya udah pakai itu aja gitu ya. Walaupun rasanya nggak ya biasa-biasa aja sih. Cuma kan namanya juga kita mikir kan oh oke lah boleh-boleh aja gitu ya saya pakai gitu. Tapi nggak terlalu ngefek juga sih Dok gitu. Sampai kemudian akhirnya saya bertemu dengan seorang teman yang sangat saya percaya gitu ya. Terus kemudian dia memperkenalkan kepada saya sebuah kosmetik yang katanya herbal gitu. Wow. Kata dia, ini kosmetiknya herbal loh Yuni gitu kan, dia bagus begini. Dia, oh bener nih gitu, saya agak takut juga tadinya mau pakai gitu ya, karena saya nggak pernah pakai yang kayak begitu gitu. Tapi karena saya sangat percaya sama beliau ya, terus kemudian saya tanya juga, ada nggak sih sertifikatnya gitu ya, dia kirimkan sertifikatnya pada saat itu, sertifikat bebas merkuri tapi memang sudah kadaluarsa
gitu. Jadi waktu itu saya pakai 2008, dia kalau nggak salah 2005 atau 2006 gitu sertifikasinya gitu ya seperti itu. Tapi karena saya percaya sama yang mengenalkan saya, akhirnya saya pakai gitu ya. Awalnya saya kasih dulu tuh sama asisten yang di rumah gitu kan. Gitu ya, ternyata pas dia pakai, oh kayaknya oke juga ya saya pakai gitu. Terus akhirnya saya mulai pakai deh dok gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini krim yang dipakai ini sebetulnya bukan merek yang bebas ada di pasaran sehingga Teh Yuni perlu minta sertifikasinya gitu ya? Yes, gitu. Ya kalau kata orang mah krim racikan. Krim racikan, oke. Yes, Warnanya apa tuh Teh? Warnanya apa? Warnanya kalau krim siangnya tuh warnanya kuning, kalau krim malamnya tuh warnanya putih. Ya warnanya putih, terus kemudian ada sabun pepayanya katanya. Waduh, oke. Wah ini ya ternyata ya. Ya, itu dia tuh. Oke. Jadi saya pakai itu sekitar setahun dok. Ya, awal pertama saya pakai itu selama 3 bulan pertama itu kulit wajah saya bagus banget. Ya putih, ngeping gitu ya, pokoknya cantik banget deh. Gitu ya. Kalau dulu tuh ada orang yang pakai kamera 180 gitu ya, zaman dulu ya. Itu nggak perlu pakai kamera 180 udah bagus banget kulitnya gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah, saya pergi haji waktu itu juga sama orang-orang pada nanya, Yuni pakai apa? Yuni pakai apa gitu. Oke. Jadi hasilnya bagus banget ya. Oke. Bagus banget. Kemudian berapa lama membutuhkan waktu untuk Teteh akhirnya ngetes apakah ini aman atau tidak dan bagaimana ceritanya? Jadi saya waktu itu sempat ada beberapa kecurigaan gitu ya. Pertama dari Pak Nas gitu kan, kata Pak Nas gini, Umi kok ketika kita pakai krimnya gitu ya, itu kok krimnya tuh ada mengkilap-mengkilapnya gitu ya, seperti itu. Jangan-jangan ini merkuri gitu ya kata Pak Nas. Tapi saya tuh nggak tahu ya, saya tuh sangat-sangat percaya tuh sama teman saya itu ya, saya bilang, enggak kok dia herbal kok, saya bilang gitu ya, seperti itu. Terus kemudian juga ibu saya ya, mamah saya pakai, terus kemudian kalungnya itu jadi jadi pudar warnanya gitu ya. Jadi akhirnya mama saya juga bilang, Yun kok kalung mamah jadi pudar nih warnanya, apa jangan-jangan gara-gara krim yang mamah pakai gitu ya, seperti itu gitu. Sampai kemudian akhirnya saya pakai itu setahun, jadi saya pakai itu setahun, ya pada saat itu saya kebetulan lagi tesis, jadi saya lagi tesis dan kemudian saya mengecek sampel penelitian saya itu di Kimia UI gitu, di laboratorium afiliasi Kimia UI gitu. Dan pada saat itu karena sekalian saya taruh sampel penelitian saya ceritanya kepengen dapetin sertifikat bebas merkuri yang terbaru gitu dok, gitu. Sebenarnya kepengennya begitu gitu. Jadi saya kasih lah gitu kan, Pak, ini saya punya kosmetik gitu kan, saya pengen cek gitu ya bebas merkurinya gitu ya, seperti itu. Sampai kemudian setelah saya taruh gitu ya di lab kimia UI itu gitu ya, terus kemudian keluar hasilnya itu laborannya itu sampai berkali-kali ngetes gitu. Jadi dia kaget sekali karena ternyata si krim itu dia mengandung merkuri yang sangat-sangat tinggi gitu. Wow. Gitu, sangat tinggi banget ya. Dia krim siangnya itu 600 ppm ya. Krim malamnya itu 800 ppm. Jadi penggambarannya tuh gini. Merkuri itu nggak boleh sama sekali ada di dalam apapun ya, karena merkuri itu kan logam, bentuknya cair ya, dan ketika dia dimasukkan ke dalam kulit dia langsung menyerap dan dia masuk lewat pembuluh darah, mengendap di bagian tubuh kita. Dia bisa mengendap di kulit, dia bisa mengendap di ginjal, dia bisa mengendap ke rahim gitu ya, seperti itu. Dan dia bisa menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang luar biasa gitu ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang deteksi ya atau limit batas bolehnya merkuri ada di air gitu atau ada di bahan-bahan yang bersinggungan sama kita itu semestinya 0 gitu. Atau katakan dia 1 lah gitu ya, 1 ppb namanya. Sementara krim yang saya pakai itu 600 dan 800 ppm atau 600 sampai 800 ribu ppb. Jadi dia ada 800 ribu kali lipat gitu dari standar 1 ppb tadi.
gitu. Jadi ketika saya mendapatkan hasil sertifikasi itu, saya sangat-sangat kaget gitu kan. Dan pada saat itu juga saya langsung berhenti gitu ya. Dia memang sebelumnya itu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan sebelum saya ngecek itu saya sudah mulai merasa kulit wajah saya agak sedikit bermasalah gitu. Sangat putih banget, terus kemudian mulai timbul jerawat gitu. Jadi tadi kan bisa kelihatan ya di foto before tuh ketika saya pakai krim merkuri, itu kelihatan kulit wajah saya putih pucat gitu ya. Dia putih, kulit wajah saya putih tapi itu sangat pucat gitu, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya berhenti pakai krim merkuri itu ya, itu semua persoalan kulit wajah saya akhirnya keluar. Ya jerawatnya gitu ya, kemudian fleknya, kusamnya gitu kan, wah itu luar biasa. Gitu, seperti itu. Gitu Betul. tuh, Dok. Oke. Baik, Teh Yuni. Jadi kita kembali sedikit ke krim merkuri ya. Setahu saya juga ketika kita menggunakan krim yang bermerkuri dan kemudian kita bersinggungan dengan orang lain yang tidak menggunakan krim merkuri, bahkan merkurinya itu bisa nempel ke kulit orang itu dan kemudian meresap ke badannya. Jadi sehingga berbahaya sekali, terutama kalau misalnya ada anak kecil di rumah ya. Betul ya, Teh Yuni ya? Betul banget ya. Jadi Betul ya? banyak sekali saya pernah dengar ya, ada teman saya yang anaknya itu autis gitu ya. Anaknya itu autis, anak pertamanya autis, kemudian anak keduanya juga sama gitu ya, seperti itu. Dan ketika dicek di rambutnya itu banyak mengandung merkuri gitu. Wow. Jadi kebayang dia dapat merkurinya tuh dari mana, sementara ibunya nggak kerja di pabrik gitu. Ibunya tuh nggak kerja di pabrik. Jadi bisa diperkirakan ya sumbernya itu dari mana lagi kalau bukan dari kosmetik ibunya, benar nggak? Gitu. Jadi memang bahaya sekali. Gitu ya, bahaya sekali. Sedih sekali. Tapi lucunya Teh, orang-orang yang menggunakan krim ini kurang lebih kayak Teh Yuni. Ketika disadarkan bahwa hati-hati loh, krim kamu mungkin punya merkuri, tapi mungkin karena rasanya bagus sekali di kulit gitu kan, hasilnya juga cukup instan, harganya juga ramah di kantong gitu ya. Betul, jadi agak susah percaya sama orang lain yang menegur kita ya. Nah, ini menarik lagi mengenai emas Teh. Mengenai emas yang kena merkuri warnanya segar. Memang seperti itu ya? Ya, jadi kalau misalnya kita mau uji nih gitu, jadi kalau misalkan kan kalau kita mau uji kosmetik kita mengandung merkuri atau enggak, bagusnya memang langsung ke laboratorium ya teman-teman ya. Itu yang pastinya ya. Nah, tetapi kalau kita mau menguji kadar merkuri dalam kosmetik kita dengan cara yang sederhana, kita bisa menggunakan emas gitu. Jadi pilih emas yang kadarnya kadar muda gitu. Jadi kadarnya itu kadar emasnya gitu ya. Jadi karatnya itu karat yang muda gitu. Seperti itu. Nah, itu digosok saja, digosok di krimnya. Nah, itu kalau misalnya dia jadi putih, bisa jadi kosmetik kita tuh mengandung merkuri gitu. Oke. Itu cara sederhana ya. Nah, sedikit kita klarifikasi mengenai hal lain mengenai merkuri. Jadi saya pernah dikasih tahu katanya kalau kosmetik atau lipstik kita bermerkuri katanya ya. Coba gosok di cincin nanti jadi hitam. Nah, itu gimana Teh? Kalau berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan yang saya dapatkan gitu ya. Jadi sebelumnya saya adalah lulusan sarjana kimia dari FMIPA Universitas Indonesia. Kemudian saya juga magister dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Kesehatan Lingkungan. Jadi memang saya sangat-sangat concern gitu ya di bidang analisis kimia seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang cara uji cek merkuri itu adalah dengan cara ngegosok pakai emas kemudian warnanya hitam, maka sebetulnya itu tidak tepat gitu. Karena itu sebetulnya uji ya dia bisa bereaksi dengan ada zat yang namanya titanium dioksida. Itu titanium dioksida yang memang ada di kosmetik dan diperbolehkan dan aman gitu ya, seperti itu. Jadi kalau uji terus kemudian hitam itu bukan uji merkuri. Gitu dong. Oke, baik. Teh menarik banget dengan background Teh Yuni yang barusan Teh Yuni ceritakan bahwa Teh Yuni ini kan seorang peneliti gitu ya. Tapi ketika menggunakan krim yang kita sudah tahu tadi warnanya putih kuning tersebut gitu, apakah Teteh tidak curiga ketika dia tidak menampilkan mungkin ingredients-nya
Apakah ada di dalam kemasannya ingredients-nya Teh? Nggak ada sama sekali. Jadi Nggak dia ada ya? nggak ada. Jadi dia polos. Dia polos Oke. ya. Terus kemudian katakan ada ingredient juga kalau nggak salah dibikin, cuma ya dibikin aja gitu. Jadi dibilangnya tuh dulu ya, dulu krim saya itu namanya algae. Wow. Iya gitu, jadi algae gitu kan. Jadi dia dari ganggang katanya gitu ya. Jadi kan akhirnya waktu itu ya saya juga bingung gitu ya, kenapa saya bisa percaya gitu ya. Cuma mungkin karena saya sangat-sangat percaya dengan orang yang mengenalkan krim itu ke saya, ya akhirnya gitu deh dok. Iya, Ya dan itu itulah memang yang menimbulkan rasa bersalah banget buat saya dan juga buat orang-orang yang saya kenalkan krim itu gitu. iya, betul. Wow. Terima kasih loh Teh untuk kejujurannya ya. Karena saya yakin begitu banyak orang di luar sana yang juga sama gitu loh. Ingin Iya, cantik padahal terpelajar, peneliti juga mungkin ya. Tapi karena efeknya begitu baik jadinya lupa deh semua-muanya. iya, Oke. benar. Kemudian setelah Teteh mengalami reaksi lepas dari krim, muncul jerawat, muncul Iya, flek. Tapi kan sekarang kulitnya bagus banget kalau ketemu ya. Orang-orang tuh iya. kalau ketemu Teteh tuh suka muji. Kulitnya Teh Yuni tuh moist banget katanya. Kayak bayi. Nah, coba dari situ sampai sini perjalanannya seperti apa Teh? Perjalanannya pada saat itu ketika saya berhenti, saya ingat banget ya waktu itu saya berhenti itu pas Lebaran, ya pas lagi bulan Ramadan. Jadi ketika Lebaran itu saya lagi kulit wajah tuh lagi nggak bagus banget gitu ya. Jadi nggak punya fotonya pas Lebaran itu gitu. Dan kemudian saya berhenti itu sekitar 1 tahun sampai kemudian saya bertemu dengan Nuskin gitu. Jadi Hmm. saya bertemu dengan sebuah alat yang luar biasa yang kemudian akhirnya bisa membantu kulit wajah saya menjadi jauh lebih sehat gitu, Hmm. yaitu Galvanic Spa dan skincare skinnya pastinya gitu ya. Saya bersyukur banget ketemu dengan Galvanic ya, karena Galvanic itu dia bantu untuk saya mengeluarkan ya racun-racun merkuri dari dalam kulit wajah saya gitu dok, gitu. Betul. Oke, nah ini menarik juga. Biasanya soalnya orang yang udah trauma pakai skincare ya, udah lepas dari krim yang satu, kemudian timbul efek jerawat lah, kusam lah, flek lah. Biasanya tuh males banget loh untuk pakai skincare lagi. Nah ini apa yang membuat Teh Yuni akhirnya mau untuk mencoba skin? Oke, jadi sebelumnya gini, kalau misalnya kita bertemu dengan skincare yang kurang bagus gitu ya, yang kemudian kita pakai dan kemudian akhirnya kita trauma pakai skincare itu ya, jangan sampai kemudian kita terus menerus trauma, karena trauma itu pastinya nggak bagus, benar kan dok? Ya, Betul. dan akhirnya pada saat itu ketika saya dikenalkan dengan Galvanic Spa, awalnya sih cuma karena nggak enak dok, karena yang kenalin kakak ipar saya tuh ya. Awalnya gitu kan, tapi kemudian ketika saya pakai gitu ya, saya pakai terus saya ngerasa bahwa kok iya ya, kok Galvanic ini bikin kulit wajah saya bagus, dan saya mulai mencari tahu tentang Galvanic ini. Saya mulai mencari tahu tentang teknologi yang ada di balik Galvanic ini dok. Saya mulai mencari tahu tentang skincare-nya dan juga mencari tahu tentang perusahaannya dok, gitu. Jadi saya Hmm. merasa bahwa kan gini katanya ya, waktu saya dikenalin Galvanic itu, Galvanic ini bekerja hingga ke tingkat genetika gitu dengan teknologi ageLOC-nya ya. Wah, saya tuh berpikir, "Hah, kok bisa gitu? Kok bisa dia ya perusahaan ini mengklaim bahwa dia bisa bekerja hingga ke tingkat genetika. Bagaimana caranya?" gitu ya. Terus akhirnya karena saya penasaran gitu kan, dan saya tanya kakak ipar saya juga, dia nggak bisa jelasin ya karena beliau bukan background peneliti gitu ya. Jadi akhirnya saya cari sendiri gitu. Saya cari sendiri, saya searching gitu kan, googling gitu, apa sih ageLOC, apa itu Nuskin, siapa yang bekerja sama dengan Nuskin gitu ya. Lembaga penelitian apa yang bekerja sama dengan Nuskin gitu kan, sampai kemudian akhirnya saya merasa yakin dan saya merasa takjub sendiri dengan perusahaan ini. Betapa komitmen perusahaan ini terhadap teknologi skincare kita, gitu ya. Saya begitu melihatnya. Jadi salah satu contoh yang mungkin boleh ditampilkan di slide ya. Jadi saya meneliti tentang lembaga penelitian yang bekerja sama dengan Nuskin, namanya LifeGen, gitu ya, LifeGen Technologies, gitu. Next,
slide-nya. Ini kulit wajah saya ya, kulit wajah saya yang sebelumnya tuh sebenarnya saya pakai Galvanic Spa, dan alhamdulillah ini adalah kulit wajah saya sekarang ya. Dan saya mulai mencari tahu gitu ya, siapa sih yang ada di balik ya, siapa sih yang ada di balik dari teknologi Nuskin ini gitu kan. Dan saya mulai melihat bahwa kan katanya ya, terus aja nih, teknologi ageLOC itu teman-teman ya tidak ada di semua produk Nuskin ya. Produk Nuskin itu dia dari awal memang sudah berkomitmen untuk menggunakan yang bagus gitu ya. All of the good, none of the bad gitu ya. Tetapi di tahun 2009 Nuskin bekerja sama dengan LifeGain Technologies. LifeGain Technologies adalah lembaga penelitian yang sudah bekerja selama 30 tahun di bidang biogenetika, fokus ke anti-aging gitu. Jadi saya mencoba mempelajari gitu kan, dan saya melihat jurnal ilmiah apa yang sudah dikeluarkan oleh lembaga penelitian ini, oleh peneliti-penelitinya gitu kan. Dan kemudian saya lihat juga, ya ibaratnya kalau saya lihat ya, ini lembaga penelitian oke banget, sudah 30 tahun gitu ya, bekerja di biogenetika. Kemudian jurnal ilmiah yang dia keluarkan adalah jurnal ilmiah yang sangat kredibel gitu. Dia sangat kredibel, memang dia fokus ke situ gitu ya. Salah satu contohnya yang dikeluarkan oleh Richard Weindrach ya dan Thomas Prolla, pendiri dari LifeGain, penelitiannya itu ada di majalah Science gitu. Jadi yang namanya majalah penelitian ya atau majalah ilmiah itu tuh dia ada grade-nya. Jadi kalau grade yang bagus, yang sangat bagus, itu berarti penelitian yang memang sudah luar biasa. Nah, penelitian tentang ageLOC dia ada di majalah Science, teman-teman. Jadi begitu saya melihat bahwa penelitian ageLOC ada di majalah Science, itu udah langsung saya bilang, saya langsung percaya lah gitu kan. Saya langsung percaya dengan Nuskin, saya langsung percaya dengan LifeGain Technologies. Apalagi ketika di tahun 2011, kemudian akhirnya Nuskin mengakuisisi LifeGain. Gitu Dok, bayangin lembaga penelitian 30 tahun kemudian dibeli sama Nuskin. Perusahaan seperti apa yang berkomitmen sedemikian rupa untuk membeli lembaga penelitian kayak gitu Dok. Jadi saya udah kayak berarti gini, saya give up lah gitu ya, give up. Saya nggak punya lagi alasan untuk tidak percaya lagi gitu sama Nuskin gitu. Kayak gitu tuh Dok. Oke, menarik sekali. Dan ini terjadi jauh sebelum kulit ini mengalami transformasi ya. Jadi artinya kalau dulu mengalami perbaikan dulu, kemudian ada masalah baru diteliti. Tapi karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, maka yang kali ini melakukan dulu penelitian, baru kemudian percaya untuk pakai. Betul ya? Yes, nah, betul Dok. Boleh kasih bocoran sedikit aja nggak Teh Yuni? Jadi selain Galvanic Spa, produk harian apa lagi yang Teh Yuni pakai? Saya biasa pakai ageLOC Transformation. Gitu. Jadi kalau untuk skincare, tapi dia bertahap. Jadi pada saat dulu ya, waktu dulu awal saya pakai Nutrisensial dulu gitu kan, agak sedikit dicampur dengan Trifasic White serumnya karena saya punya sedikit problem flek ya. Dan kemudian saat ini karena saya sudah cukup bagus kulitnya, maka saya sudah mungkin sekitar 4-5 tahun ini saya pakai ageLOC Transformation. Gitu, betul. Dan teknologi ageLOC ini memang luar biasa. Ini juga yang sangat membuat saya pertama kali tuh jatuh cinta sama Nuskin, teknologi ageLOC-nya. Wow. Oke. Nah, kita kan udah melihat perubahan Teh Yuni dari yang tadinya kulitnya putih, kinclong, tapi pucat gitu ya, menjadi kulit yang seperti sekarang, yang sangat natural, sangat cantik gitu. Selain transformasi ini, apalagi yang Teh Yuni rasakan dari kebersamaan dengan Nuskin? Oke, jadi awalnya memang saya cuma pengen pakai produk gitu ya. Jadi ketika kakak saya itu menawarkan Galvanic itu ke saya cuma bilang begini, Kak Nahda gitu ya, saya cuma pengen pakai produk loh ya, jangan ajak-ajakin bisnisnya gitu ya. Karena saya ini pegawai tulen gitu kan, nggak pernah bisnis sama sekali dan nggak pernah berpikir untuk bisa bisnis gitu. Tetapi kemudian karena saya punya kelebihan belajar.
Karena saya tertarik dengan teknologinya, saya rajin datang ke training-training yang ada di Nuskin, gitu ya, training produknya, training bisnisnya, gitu kan, sampai kemudian akhirnya saya terbuka dengan bisnisnya tuh dok, ya, saya terbuka dengan bisnisnya dan kemudian saya pikir begini, why not saya mencoba bisnis ini, gitu. Awalnya niat saya adalah saya sebelum saya pakai Nuskin, saya pakai kosmetik bermerkuri dan kemudian saya meracuni banyak wanita Indonesia dengan menggunakan kosmetik bermerkuri. Karena saya dulu jualan juga soalnya, gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan sebuah skincare yang bagus, skincare yang bermutu tinggi, yang sertifikasi internasional gitu ya, kenapa enggak? Kemudian saya men-sharingkan kebaikan ini gitu. Awalnya itu niat saya, karena saya ingin menebus dosa saya di masa yang lalu gitu. Yang karena saya dulu udah sharing kosmetik yang nggak bagus gitu kan. Nah ini saya punya kosmetik yang bagus, saya punya skincare yang bagus, maka saya harus menebus dosa-dosa saya dulu gitu. Istilahnya tuh seperti itu gitu kan. Kemudian yang berikutnya akhirnya dengan niat seperti itu, dengan niat saya ingin membagi kebahagiaan gitu ya dengan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya mengikuti komunitas bisnis yang ada di Nuskin. Ya, komunitas bisnis yang ada di Nuskin dan itu luar biasa sekali. 9 tahun saya ada di Nuskin, ya. Saat ini alhamdulillah saya mengalami sebuah transformasi yang saya bilang saya sangat-sangat bersyukur gitu. Saya menjadi seorang wanita yang saya tetap bisa jadi sebagai fitrah saya dan memang keinginan saya menjadi seorang full time mother gitu ya, full time mommy, ibu rumah tangga sepenuhnya, yang saya tetap bisa menjaga anak-anak saya gitu ya, tetapi saya tetap bisa menjalankan sebuah bisnis dengan penghasilan yang luar biasa ya, dan itu menyebar di seluruh Indonesia. Dan yang paling saya syukuri adalah tidak cuma saya yang bertransformasi dok, tetapi ada banyak orang yang ada di dalam organisasi kami, ya organisasi saya dan suami saya, itu yang mengalami transformasinya. Baik transformasi dari sisi fisik ya, dari sisi perubahan wajah, perubahan kulit wajah, kesehatan, tetapi juga transformasi dari bidang ekonominya, gitu dok. Seperti itu. Wow. Dan itu sangat-sangat saya syukuri sekali. Wow, luar biasa sekali Teh Yuni. Saya juga senang sekali mendengar cerita Teh Yuni dan kemudian melihat perubahan-perubahannya, dan saya yakin apa yang Teh Yuni alami itu juga bisa terjadi pada wanita-wanita lain yang sedang menonton ini, betul kan Teh? Dan betul kemudian banget. Ceritanya Teh Yuni ini betul sekali adalah sebuah ketergantungan menjadi peluang. Betul ya? Nah, betul. Terima kasih banyak Teh Yuni untuk sharingnya pada hari ini. Saya percaya ini akan memberkati sekali banyak orang yang nonton. Dan teman-teman, kalau Anda mau tahu lebih banyak mengenai peluang bisnis yang tadi Teh Yuni sudah ceritakan, mendatangkan transformasi ke dalam hidupnya, kita akan belajar mengenai peluang bisnis ini segera sekarang. Ya, jangan kemana-mana, karena kita akan punya sesi kedua yang sangat menarik. Sesi ini akan dipandu oleh seorang yang sangat luar biasa. Kami ngefans sekali sama Bapak ini. Bapak ini adalah bapak dari 2 orang anak dan juga seorang engineer dan entrepreneur. Beliau kalau bawain sesi itu jos sekali. Oke? Tanpa berlama-lama, saya akan panggilkan Mas Suharto. Ya, halo Susan. Yes. Ya, suara sudah jelas kan? Suaranya sudah baik, ya. Oke, terima kasih Susan. Oke, waktu saya ambil alih ya Susan. Oke, terima kasih sekali. Wow, sesi yang sangat luar biasa ya dari Susan dan Bu Yuni Fatona. Wow,
Gimana teman-teman? Ya, di sesi pertama kita sudah belajar tentang bagaimana dahsyatnya produk No Skin, ya. Jadi bukan hanya teknologinya yang keren, tapi memang ada buktinya gitu. Jadi Teh Yuni sudah menceritakan begitu detail bagaimana transformasi kesehatan dan kesehatan kulit terutama ya dengan produk-produk No Skin. Nah, teman, nah mungkin buat Anda yang memang diundang ke acara ini karena ingin melihat opportunity dari sebuah produk, so jangan lama-lama lagi ya, langsung aja join ya, hubungi orang yang mengundang Anda. Nah, buat teman-teman yang mungkin Mas, aku mau datang ke acara ini itu karena aku mau melihat peluang bisnis. Ya. Aku gimana nih? Udah sabar lagi. Nah, teman-teman, di sesi kedua ini kita akan benar-benar bicara tentang bisnis ya. Apalagi untuk Anda yang laki-laki ya. Mungkin ketika Anda melihat sesi pertama seperti saya dulu gitu ya. Aduh, kok ini bisnisnya produknya skin kayak gitu. Ini aku bisa nggak ya ngejalanin bisnis ini? Nah, teman-teman jangan khawatir ya. Kita akan bicara dengan bisnis ya. Saya seorang laki-laki ya, saya dulu mantan nama saya Suwarto, saya mantan profesional selama 12 tahun ya, engineer di bidang komunikasi. Nah, tapi saya hari ini akan berbicara tentang bisnis, teman-teman. Pure tentang bisnis. Di mana dari teknologi yang keren itu bisa benar-benar bisa kami baik income kita maupun untuk Anda yang bahkan ingin menjalankan bisnis ini secara full time. Nah, saya tidak akan berlama-lama ya, saya akan memanggil tamu kita yang sangat luar biasa ya. Oke, suara putus-putus. Oke, saya akan memanggil tamu kita yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau adalah seorang bapak dan dua orang anak, teman-teman. Jadi masih muda banget gitu. Tapi beliau sudah menjalankan bisnis No Skin selama 10 tahun. Ya. Dan kita akan ngobrol ala laki-laki ini. Jadi kita akan pas tuntas bagaimana pandangan beliau tentang bisnis secara keseluruhan dan bisnis No Skin. Dan ini akan bisa membuka mata kita, ya terutama seperti saya laki-laki atau mungkin ibu-ibu semua yang sedang menonton dengan suami atau pasangan masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh nggak saya undang Pak Roy Saputra untuk masuk ke bisnis ke live kita pada siang hari ini. Oke, Pak Roy, silahkan dibuka videonya. Yes, halo. Oke. Oke, Pak Roy, sudah dengar suara Pak Roy? Tentu, sangat jelas sekali. Oke, Pak Roy. Apa kabar Pak Roy? Sangat luar biasa sekali. Wah, ini kita sudah hampir 2 bulan nih bekerja dari rumah nih Pak ya, work from home ya gitu. Jadi gimana nih perasaan Pak Roy setelah 2 bulan nih bekerja di rumah nih? Awalnya terasa aneh, tapi sekarang mulai terbiasa. Jadi mulai menikmati, mulai enjoy. Yang penting kan bukan masalah kerja di rumah, kerja di kantor. Yang penting kan dapat duit atau enggak gitu kan. Betul. Oke Pak Roy. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi Pak Roy, kita akan mulai sesi ngobrol-ngobrol kita. Ya, kita akan ngobrol dengan santai, tapi benar-benar belak-belakan Pak Roy nih. Pak Roy siap nih? Oke, apa yang saya bisa bantu saya beri jawabannya. Oke Pak Roy. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman, ada inputan bahwa suaranya putus-putus. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, gini aja Pak Roy, mungkin ini saya langsung ke pertanyaan pertama saja ya. Pertanyaan pertama yang nanti sambil Pak Roy kenalan ya. Saya mungkin teman-teman saya akan menunjukkan 1-2 foto ya, biar teman-teman bisa punya gambaran kehidupan Pak Roy saat ini ya. Sebentar ya. Nah, teman-teman sampai kali Pak Roy ini mungkin teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi Pak Roy ini adalah seorang $1 million circle member atau Circle of Excellence ya di No Skin. Adalah seorang pebisnis yang sudah mengakumulasi penghasilannya di atas $1 juta. Wow, banyak sekali ya. Jadi kalau dolarnya 14.000 berarti lebih dari 14 miliar
selama karirnya di Nuskin. Nah, dan ini ada selanjutnya foto-foto yang lain ya teman-teman. Nah, mungkin Pak Roy juga bisa lihat. Pak Roy, boleh nggak dari foto-foto tadi melihatnya Pak Roy ini seperti menghidupkan sebuah kehidupan impian gitu ya, punya uang banyak gitu ya, punya properti, aset, kemudian punya family yang begitu bahagia gitu. Boleh nggak Pak Roy kasih gambaran ke saya dan kami semua, kehidupan seperti apa sih yang Pak Roy jalanin saat ini gitu, baik dari segi keuangan, bisnis, keluarga, kesehatan dan sebagainya Pak Roy. Kan Pak Roy. Jadi kalau bicara tentang kehidupan yang saya jalankan sekarang, memang sangat jauh berbeda dengan apa yang saya jalankan di 14 tahun yang lalu. Ya, saya mengalami yang namanya freedom of time. Jadi saya baru memahami benar-benar bahwa yang membedakan antara orang yang benar-benar kaya ya dengan orang-orang yang bisa benar-benar ya, ternyata itu bukan pada jumlah uang saja Pak, tapi terhadap tentang waktu yang mereka dapatkan ya. Dan saya merasa sekali sangat-sangat happy saat ini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kehidupan saya saat ini tuh saya bisa membangun sebuah income di mana itu tidak mengikat sampai gimana gitu loh. Karena kebetulan saya lahir dari keluarga sama pasti harus terkunci, harus menjaga tokonya, harus mengawal bisnisnya. Itu benar-benar nggak mudah gitu loh. Jadi saya punya anak yang jujur mereka work from home, mereka sangat happy sekali, mereka enjoy banget dengan kami. Kami punya spending yang luar biasa dari mereka. Saya saat ini jadi mengerti banyak tentang dunia healthy, dunia kesehatan, tentang hidup yang benar, hidup yang sehat. Ya, itu cuma sekedar, terus saya pikir wah pokoknya kalau cowok itu punya properti, punya duitnya, punya banyak, itu kayaknya udah sebuah debat. Saya berpikir seperti itu. Setelah 12 tahun saya diproses dalam kehidupan saya mulai menyadari bahwa ternyata hidup itu more than money, teman-teman. Lebih dari uang. Memang saya tahu bahwa kalau kita nggak punya uang, ya nggak akan bisa seperti ini. Ya, jadi kalau ditanya life now, merasa saya lebih punya kontrol atas hidup aja, lebih punya kontrol atas kehidupan yang mau jalankan, ya. Juga melihat masa depan, ya, dalam di masa krisis seperti ini, saya merasa bahwa saya lebih punya kontrol terhadap hidup saya, tidak punya kontrol terhadap luar, tapi saya punya kontrol terhadap hidup saya. Saya menekan kerjaan apa, intensi kerja seperti durasi kerja seperti apa, dan itu semuanya menekan. Dan itu merupakan sebuah perbedaan besar. Ya, kalau kita melihat di konvensional, kita nggak bisa menentukan kerjanya seberapa ringan, seberapa berat. Karena sudah ada yang kita harus melakukan kerjaan itu. Gitu. Dan saya merasa saya punya kebebasan hal mendesain dan menentukan kehidupan seperti apa yang saya akan untuk tahun-tahun ke depan. Karena saya percaya bahwa 10 tahun ke depan ini adalah kita akan berjalan dalam dunia yang tidak akan pernah sama lagi. Bahkan kalau kita berjalan dalam dunia yang tidak pernah sama lagi, terus kita punya kontrol hidup kita akan ditentukan oleh faktor-faktor itu terlalu besar. Jadi saya rasa bukan satu keputusan yang cukup bijaksana. Gitu. Yang menggambarkan seperti apa kehidupan yang sedang saya jalani saat ini. Oke Pak Roy. Nah, ini Pak Roy, kita sedikit flashback ya, mungkin kehidupan Roy beberapa tahun yang silam sebelum menjalankan bisnis Nuskin ya. Nah, saya akan menunjukkan satu foto teman-teman gitu, karena bisa jadi kalau melihat kehidupan Pak Roy, mungkin orang akan menyangka, wah mungkin memang Pak Roy dari sononya udah berada gitu ya. Nah, saya tunjukkan satu foto ya. Sebentar ya teman-teman. Nah,
Pak Roy fotonya sudah kelihatan Pak Roy? Yes. Nah, Ini foto diambil tahun 2009. Diambil di apartemen Batavia. Saat itu usia saya 24 tahun, itu persis seperti yang ada di foto itu. Pak Roy, boleh ceritain Pak Roy, sebenarnya gimana Pak Roy memulai bisnis Nuskin gitu? Karena mungkin ada beberapa orang yang berpikir kalau bisnis Nuskin tuh kayaknya untuk orang-orang yang level atas gitu, karena produknya premium gitu. Nah, itu benar nggak gitu? Coba Pak Roy boleh ceritakan bagaimana Pak Roy memulai bisnis ini? Oke. Yang pertama gini, Pak Warto, saya itu lahir di Kota Kediri, ya di Kota Kediri. Saya lahir di keluarga yang ya bisa bilang keluarga middle. Jadi kalau dibilang kami keluarga miskin juga enggak, tapi dibilang kaya juga enggak. Jadi kami lahir dari middle class family. Ya. Nah, tapi saya dari kecil Pak Harto, dari kecil tuh ingin sekali punya keinginan yang sangat besar untuk bisa menjadi kaya raya. Ya. Salah satu pemicu terbesarnya adalah karena saya melihat kehidupan dari keluarga gudang garam yang kebetulan kami tahu dari mereka. Kehidupannya juga edan sinting luar biasa. Ya, luar biasa banget. Dan saya punya sebuah hasrat ingin sekali untuk sukses. Dan hasrat ini sejujurnya mungkin nggak dipahami oleh keluarga saya, oleh ayah atau ibu saya sepenuhnya. Mungkin mama saya memahami hasrat ini, tapi ini saya memaksakan diri, pokoknya harus keluar dari Kota Kediri, tidak mau di Surabaya, karena sebagian besar kalau di Jawa Timur ya Mas Marto, orang kalau tinggal di Jawa Timur, sekolahnya pasti di Surabaya. Iya, saya betul. Pikir, iya kan, saya nggak mau. Saya harus keluar dari Surabaya, pokoknya gimana caranya harus bisa ke Jakarta. Karena keluar negeri nggak punya uang. Karena nggak punya uang, ya udah di Jakarta. Singkat cerita, di usia 19 tahun, saya sudah mulai bekerja, Mas Warto. Saya benar-benar kuliah murni hanya 1 semester. Ya, semester 1 aja udah. 1 semester doang saya kuliah murni. Di semester kedua sampai lulus, saya tidak pernah benar-benar kuliah. Bahkan mungkin Pak Warto kalau mau jujur, kuliah bagi saya itu adalah sampingan. Nah, makanya saya membaca bukunya Bill Gates, saya membaca bukunya Billy Lim, membaca bukunya Jackie Chan, membaca bukunya Michael Dell. Mereka semua nggak lulus kuliah, Pak Warto. Nggak lulus kuliah jadi konglomerat. Yang lulus jadi dosen. Jadi saya mulai mikir, ini what kind of life yang jujur teman-teman, saat itu saya benar-benar saya harus berterima kasih dengan seorang sahabat ya, namanya Santi. Santi ini yang berjasa besar dalam kehidupan saya untuk menitip saya masuk gitu kan. Itu yang saya lakukan. Memang nggak benar sih. Memang mereka judul itu kadang-kadang pura-pura les sama saya, pura-pura kursus gitu ya, pura-pura kursus, tapi ujung-ujungnya saya sudah mengerjakan programnya gitu loh. Paham ya? Jadi, iya Pak, saya mau kursus, saya mau kursus 10 kali, berapa? Misalkan 600.000. Oke, mereka nggak pernah masuk. Mereka cuma masuk hanya untuk membawa tugasnya dan minta saya membantu mengerjakan gitu loh. Jadi saya mulai mengerti, oh mereka bukan benar-benar yang pintar, mereka hanya pengen tugasnya diselesaikan gitu ya. Nah, tapi saya mulai berpikir, itu adalah perjalanan level 1 saya Pak Warto. Kemudian di titik tertentu saya mulai berpikir saya nggak mungkin jadi sebesar gudang garam dengan cara seperti ini. Nggak mungkin. Sama saya bilang gini, orang itu metunya berangkang. Iya, itu saya masih ingat. Jadi kalau saya cuma jadi tukang program, berangkang itu kalau bahasa Indonesia adalah rangka. Ya. Jadi dengan kata lain saya nggak mungkin Pak Warto jadi kaya raya hanya dengan menjadi seorang tukang aja gitu ya. Jadi saya mulai berpikir apa? Saya ingin belajar bisnis Pak Warto. Nah, singkat cerita, saya datang ke beberapa pameran franchise. Sekali lagi, saya mencoba untuk bisnis tanpa adanya edukasi. Nah, kemudian ketemu sebuah peluang Pak Warto untuk menjalankan sebuah franchise bakery. Nah, singkat cerita, saya nge-push banget, pengen banget untuk menjalankan bisnis itu. Terus kebetulan bapak saya punya kerabat di Jakarta. Ini keluarga kaya sekali Pak Warto. Kayanya luar biasa, bangun rumah 26 miliar di tahun 2004. Bisa bayangkan ya. Wow. Ya, kalau nggak orang yang kaya, saya rasa orang sinting dia yang bangun rumah 26 miliar. Ya, di luar tanahnya loh. Kaya, Pak Roy.
Super kaya, bener super kaya. Terus saya cerita, akhirnya saya melobi segala macam, akhirnya kita diizinkan untuk bekerja sama ya dengan keluarga ini. Dan singkat cerita, bisnisnya gagal. Kenapa? Karena ketidakpahaman, karena nggak punya risk management dan lain sebagainya. Dan saya ingat banget namanya Pak Tony, ya saya manggilnya Ko Tony. Ko Tony bilang gini sama saya, Roy, apa ya, jangan menyerah. Ini adalah ongkos belajar buat kamu. Jujur ya, saya dalam batin itu ya, kamu duitnya puluhan miliar, oh bisa ngomong ongkos belajar. Dan saya ini nelongso gitu ya, saya udah buang waktu 1,5 tahun, nggak pacaran, nggak bisa menikmati kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Gini aja, itu saya nggak menyerah Pak Warto. Saya nggak menyerah, saya tetap mengusaha, tapi saya bingung apa. Saya maaf ya, saya jualan nasi goreng, jualan gorengan, jualan roti, mencoba jualan roti basar-basar. Nggak jarang saya harus mengambil roti yang untuk keliling ke gereja-gereja Pak Warto. Ya. Jadi dulu kalau teman-teman tahu di sana ada namanya Gereja Maria Bunda Karmel. Nah, saya berapa kali di sana bawa kardus, pakai tali, saya jajakan roti itu ke jemaat yang pulang dari ibadah. Saya bilang, tante ada roti ini masih baru, masih fresh, boleh nggak dibeli? Enggak, ini semua saya kasih tahu mama saya. Karena Pak, saya tahu kalau ini saya kasih tahu mama saya pasti akan langsung di ublek-ublek atau gimana caranya suruh pulang. Bayangkan ya Pak Warto ya, saya ini lulusan cum laude Pak Warto. Wow. Lulusan cum laude, ya kurang 0,3 poin itu udah semua gitu ya. Terus tiba-tiba harus jualan seperti itu. Bayangin Pak ya, kalau bapak punya anak kayak gitu, kira-kira rasanya di hati sengkering gitu pasti ya. Saya jalankan itu selama 3,5 tahun. 1 tahun saya jalankan itu, kemudian saya bertemu dengan Pak Roni, kemudian kami mencoba bikin startup, dan 1 tahun lagi kan nggak ada. Bahkan tahun itu Pak Warto, tahun 2007 sampai tahun 2009, saya boleh nggak mengatakan bahwa saya hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena ada orang-orang yang dikirim Tuhan untuk memenuhi hidup saya. Contoh, saat itu saya ingat banget, saya waktu masih numpang di Pak Roni, saya kalau makan itu saya harus berterima kasih sama orang-orang seperti Pak Subedi, Mbak Ika, Yudi. Itu yang mensuplai makanan pagi-pagi, ya terutama Pak Subedi. Pak Subedi ini baik banget, dia kalau dia tahu kadang-kadang saya malu ya Pak Warto ya, malu Pak Warto turun ke bawah ngambil makan, bukan karyawannya, bukan karyawan Evo, bukan karyawan NCT, minta andong gitu loh, gitu kan. Tapi nggak ada duitnya, benar-benar uang tipis banget. Tapi saya juga nggak mau minta orang tua saya. Jadi paham ya, jadi tapi juga usaha nggak, saya sering ditipu orang Pak Warto. Iya. Dulu kan nggak Pak Warto, jawabannya SMS Gateway. Ini ya, yang mesin untuk SMS banyak. Beli Pak, saya beli. Itu niatnya mau jadi teknisi kecil, ngasih SMS Gateway di beberapa restoran-restoran. Dipinjam oleh salah satu manajer besar Pak, saya nggak mau sebutnya. Tapi habis itu dibawari Pak mesinnya. Saya beli mesin itu 3,5 juta pakai kontangan, terus curi itu aja Pak, sama seorang manajer ini, ya. Dan apa sih gitu ya. Dan seperti itu kehidupannya. Kan harus numpang makan RCTI pagi malam. Dan kali jujur karena saya enak pulang ke kos. Berapa kali di studionya Pak Roni. Oh, saya ingat banget meja yang kayu besar itu saya kasih kayak spray ya, kayak kain gitu, saya tidur di sana, sakitnya luar biasa. Dibagi Mbak datang, Roy kamu di mana? Ya aku nggak pulang Mbak, aku tidur di sini. Ya kan. Nah juga waktu di kos, terus justru uang mepet banget ya. Terus saya mungkin dia lagi emosi lagi apa ya, dia bilang, Roy kamu kalau pakai sabun tuh Bu beli loh. Ngambil sabunku terus nggak pernah nyuplai sabun. Wow. Saya dalam hati nangis teman-teman. Kenapa? Bukan mau nyuplai sabun. Saya tuh nggak punya duit buat beli sabun. Jadi Anda tahu saya tuh pasti saya gara-gara sabun gitu loh sampai nggak mau keluar duit. Terus teman-teman yang makan di kantin di bawah itu sampai saya harus bon sampai kadang-kadang 30 hari. 30 hari itu kan bon. Tante datang, Roy, ayo dibayar dulu ada duit. Ya tante,
Kadang-kadang saya kasih uang 50.000, kadang 75.000 dulu. Pokoknya semua kerjaan saya kerjakan Pak Warto. Ngerjain apa ya, nyetain flyer, brosur. Jadi ya semuanya karena ingin menjadi entrepreneur gitu loh. Tapi nggak ngerti caranya gimana. Sampai memang satu titik saya akhirnya luluh untuk melihat sebuah bisnis jaringan Pak Warto. Padahal sebelumnya saya menolak bisnis ini. Ya, jujur Pak Warto, saya bergabung dengan Newskin. Sebelum saya bergabung, saya sudah menolak Newskin 2 kali. Oke? Karena saya nggak suka kerjaan ini. Kerjaan gambar bulat-bulat itu kerjaan apa? Karena yang presentasi sama saya itu dia bilang gini, Roy, you just need to draw this picture, 6 circle, 4 circle, 2 circle, and you will have $1 million. Dan orang-orang ini ya, jualannya apa, bisnisnya apa, kok disuruh gambar bulatan. Saya nggak mau. Tidak, teman-teman, ego saya diuji dengan rekening saya. Betul. Ada sebuah kata yang Pak Roni katakan di sebuah sore itu ya, mungkin dia lupa ngomongnya. Dia sambil ngerapikan dokumen di ruang kerjanya. Saya ingat sekali ruang kerjanya. Sekarang nggak tahu ya kayak apa. Terus dia cuma bilang gini, Roy, kamu kenapa sih kok nggak mau ngeliat Newskin itu? Kamu lihat Bulani, 3 tahun terakhir dapat 3M. Kata-kata itu dia asal ngomong sih, saya yakin dia cuma asal ngomong, kemudian cuma sambil ngerapin dokumen. Itu di hari Minggu sore yang santai. Pulang dari sana saya mulai mikir Pak Warto, 3M dalam 3 tahun. Selama 3 tahun hidup saya itu kayak gelandangan. Saya mulai berpikir, what's wrong with my mind gitu loh. Ada apa yang salah dengan otak saya gitu loh. Akhirnya teman-teman ya udahlah, saya akhirnya saya coba jalankan Newskin. Dan saya saat itu berharap Pak Warto jujur Pak Roni bakal bantu saya banyak, terutama dalam hal pemodalan. Itu harapan saya saat itu. Kalau enggak, saya tetap harus keluar uang untuk beli alat. Duit nggak ada. Dan saya diminta kartu kredit saya cuma punya 1 kartu kredit saat itu yang punya limit besar. Saya kasih ke Pak Roni. Ya sudahlah, ini digesek beli 1 alat saat itu Galvanic Spa. Terus saya telepon ke Bank Mega, saya bilang cicil yang paling panjang berapa? 10 bulan. Ya udah 10 bulan. Kalau ada 50 bulan. Ya. Saya nggak ada 50 bulan itu. Dan itu adalah momen yang changing my mind. Sejak saat itu Pak Warto, hidup saya tidak pernah sama lagi. Hidup saya benar-benar mengalami transformasi sejak titik saya membuat starting point itu. Itu Pak Warto. Itu life before Newskin saya atau life 12 tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Newskin, seperti itulah kondisi hidup saya. Saya bukan dari orang yang punya duit banyak, teman-teman. Ya, meskipun saya nggak bilang orang tua saya keluarga miskin, nggak ya. Mereka keluarga menengah, tapi saya bisa pastikan bahwa saya tidak menyentuh-nyentuh mereka ketika saya memulai Newskin. Seperti itu. Wow. Oh, thank you sekali Pak Roy. Ini benar-benar, saya sampai speechless. Jadi luar biasa sekali kehidupan Pak Roy ya, jatuh bangunnya sebelum ketemu Newskin gitu ya. Jadi saya nggak nyangka, bahkan beberapa cerita itu benar-benar saya baru dengar hari ini gitu. Jadi ada sebuah kehidupan yang begitu minus, dan kemudian ketika Pak Roy jalankan bisnis Newskin selama 10 tahun dan teman-teman ya, kita semua udah melihat gambaran kehidupan Pak Roy sekarang, itu benar-benar seperti bumi dan langit gitu. Nah Pak Roy, sekarang mungkin kita kembali lagi ke era sekarang Pak Roy ya. Kita karena ini banyak sekali mungkin keluarga-keluarga muda gitu ya, yang mungkin seusia kita ataupun siapapun yang menonton video ini, mereka juga mungkin punya problem yang sama Pak Roy. Mungkin mereka punya masalah keuangan, atau mungkin mereka sudah punya income tapi habis terus gitu, nggak cukup gitu. Nah, padahal kalau untuk seorang pekerja ya, kan nggak mungkin kalau kita mau nambah income atau ibu rumah tangga, kita mau bekerja di 2 tempat gitu kan. Ya mau nggak mau solusinya adalah berbisnis gitu. Nah, boleh nggak Pak Roy? Mungkin Pak Roy bisa kasih gambaran tren bisnis yang saat ini yang mereka bisa jalankan itu seperti apa gitu. Maksud saya tren bisnis itu bukan hanya sekedar sesuatu yang hit di masa corona kemudian hilang gitu ya.
Tapi memang tren yang sifatnya itu panjang yang mereka bisa bangun itu seperti apa, Pak Roy? Oke, ya, that's very good question, Pak Wako. Karena memang kita saat ini hidup di dalam satu situasi yang sangat-sangat bukan lagi tidak ideal, tapi sangat tidak menentu. Ya, kalau nggak ideal masih mending Pak Warto ya, nggak ideal masih ada bentuknya. Ya, ini nggak menentu. Ini tidak menentu sama sekali. Ya, sangat tidak menentu. Bahkan Anda tahu Pak Warto, Airy Rooms, ya, Airy Rooms akan last operation tanggal 30 Mei 2020. Wow, padahal itu bisnis besar sekali ya. Indonesia besar, platform besar Pak. Dia seperti Red Doors seperti itu. Betul. Jadi Airy Rooms akan menyuntik mati dirinya setelah tanggal 30 Mei. Ya. Jadi saya saat ini memang banyak sekali ya Pak Wak, untuk men-sharingkan perspektif bisnis terutama buat keluarga-keluarga muda. Ya. Karena kebetulan dengan background yang tadi saya ceritakan sedikit ya, saya tuh punya saya tuh nggak punya CV pekerjaan Pak Warto. Jadi jangan tanya saya pernah kerja di mana. Saya cuma punya sebuah CV yang namanya Universitas Kehidupan. CV saya adalah apa? Dari orang kere jadi miliuner. Saya nggak punya CV, yang kerja di Astra 5 tahun, 7 tahun, nggak. Saya nggak punya CV semua itu. Ya, tapi saya punya CV keluar dari kemiskinan dan menjadi kaya raya. Wow. Ya? Nah, dari CV ini saya sering mengajar orang untuk mereka itu bisa fokus pada hal-hal yang benar, terutama untuk 10 tahun ke depan. Oke, kenapa saya bilang 10 tahun ke depan? Karena tadi Pak Warto bilang ya bahwa saat ini keluarga-keluarga banyak yang lack of money, kekurangan uang. Oh, itu nggak cuma keluarga, Pak. Pengusaha-pengusaha middleman tuh banyak yang mereka tuh ternyata nggak punya likuiditas. Ya, kalau jujur ya kebetulan saya sangat aktif sekali di stock market. Saya tuh kalau ngelihat sekarang ya Pak Warto ya, bulan ini itu adalah seperti saatnya untuk apa ya? Semua perusahaan itu dipanjangi. Jadi yang pegang duit sama gak pegang duit itu baru ketahuan Pak Warto. Jadi yang selama ini cuma tongkrongannya doang yang keren, sama yang benar-benar pegang duit itu kan ya, sekarang mulai kelihatan Pak Warto, gitu ya. Perusahaan yang benar-benar bergengsi, gitu ya. Sama perusahaan yang kelihatannya bergengsi, itu benar-benar ketahuan di dalam masa-masa seperti ini, ya. Dan ternyata Pak Warto tidak banyak atau sedikit sekali ya entity bisnis yang bisa bertahan lebih dari 6 bulan dalam kondisi seperti ini. Serius. Betul sekali Pak Roy. Betul ya? Karena datanya ya, saya potong dikit Pak Roy. Datanya per 14 April kemarin, itu saya baca, itu jumlah PHK itu udah 1,65 juta. Udah berapa perusahaan tuh Pak Roy? Ya, silakan dan akan terus bertambah. Dan betul. Pasti akan terus bertambah. Ya kan? Itu baru ngomong yang di Indonesia ya. Kalau secara global udah gede sekali. Lebih besar lagi. Nah, artinya apa Pak? Artinya ini, kalau kita bicara company aja, ternyata nggak punya likuiditas sekuat itu. Yang lebih mengerikan adalah banyak keluarga. Mereka membeli banyak hal, Pak Warto. Membeli mobil, motor, handphone, semuanya dibeli. Dari yang namanya cicilan. Wow. Betul ya? Mereka berpikir bahwa, nggak apa-apa nyicil sekarang, toh bulan depan kan masih dapat income. Betul nggak? Betul. Oke? Nggak apa-apa cicil dulu. Teman-teman tahu ya, di dalam dunia properti ada namanya cicilan DP. Ya, balloon payment. Itu katanya murah teman-teman. Ayo belilah apartemen, cicilan cuma 2,9. Kalau orang nggak ngerti, dipikir cicilannya cuma 2,9 Pak Arto. Bukan, itu cicilan DP, gitu ya. Nanti setelah DP-nya dicicil ya. Nah, nanti setelah DP kecicil, Anda harus nyicil pokoknya. Ya. Dan itu angkanya 3-4 kali lipat. Wow. Dan saat ini di Indonesia banyak sekali middle class, ya mereka itu yang benar-benar dalam kondisi kalau saya bilang ya sangat krisis secara keuangan. Keuangan mereka tuh kalau diaudit ya Pak Warto, ya antara kolom harta, ya debit kreditnya tuh saya rasa banyak yang kreditnya, gitu ya. Nah kalau tadi bicara tentang solusi apa yang kita saya bisa propose kepada Anda semua, gini Pak Warto, kalau kita bicara tren bisnis, ya ke depan itu banyak Pak Warto. Ya, digitalisasi bagus, ya, oke. Kemudian kita bicara kayak bisnis apa lagi yang bagus untuk feature? IT bagus, ya IT bagus Pak Arto, ya. Artificial intelligence bagus. Tapi mungkin bukan di physical layer ya Pak Arto ya. Kalau Pak Arto kan di physical layer ya. Karena sekarang kalau physical layer udah terlalu application Pak. Application ya.
Ya, aplikasi sama konten ya. Jadi teman-teman harus tahu loh, di dunia IT ada namanya physical layer. Itu sekarang udah hancur. Karena apa? Karena Huawei segala macam tuh mereka tuh begitu dominan ya. Ya ada tahu lah perusahaan Cina Pak Warto. Perusahaan Cina itu kan murahnya luar biasa ya. Nah, jadi IT bagus Pak. Ya, healthcare bagus. Consumer good bagus. Karena apa? Karena kan population growth kita masih bagus. Ya. Bahkan properti kalau Anda tarik 15 tahun juga masih bagus. Ya, karena kan sekali lagi 10 tahun lagi population growth kita naik. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, tapi saya punya satu insight begini, Pak Warto. Pertama adalah gini, kalau Anda mau bicara tentang opportunity bisnis yang Anda bisa jalankan, yang pertama adalah kalau bahasa gampangnya Pak Warto ya, ngaca dulu. Anda tuh mampunya di mana? Betul. Itu dulu dong, nomor satu. Ya, betul. Ngaca dulu. Karena bisnis IT Bapak Ibu ya. Karena kebetulan saya baru aja invest di satu aplikasi IT. Anda tahu nggak Pak Warto? Time hours untuk membuat satu aplikasi. Itu kalau aplikasi yang cukup bagus ya, itu nggak cukup uang 200 juta Pak Warto. Hanya untuk bikin aplikasinya doang. Belum bikin strategi bisnisnya, belum marketingnya, belum data bankingnya, belum operasinya. Jadi Anda masih siap jegurin uang 500 juta, 600 juta, tanpa tahu kapan bisa return. Dan kebanyakan middle class, Pak, itu nggak punya uang segitu, Pak. Pasti nggak punya, Pak. Nah, itulah kenapa saya bilang number one. Nah, akhirnya apa? Middle class cenderung mencari bisnis yang gampang dan murah. Betul. Sehingga bisnis yang gampang dan murah, itu entry barrier-nya terlalu kecil, Pak. Betul. Contoh misalkan jual ayam deh misalkan. Ya. Jual ayam tuh gampang dan murah kan, Pak? Betul kan? Ya, betul. Nah, siapapun juga bisa jual ayam kan? Betul nggak? Jual telur, jual ayam, ya, jual daging sapi, itu gampang dan murah. Tapi tahu nggak teman-teman, entry barrier. Jadi entry barrier itu adalah, jadi saya percaya bahwa bisnis yang terbaik adalah yang entry barrier itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Sehingga kalau orang cari bisnis yang gampang dan murah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya gampang disaingi orang, gampang dimasukin orang, gampang sekali orang join ke dalam bisnis itu. Nah, saya menemukan ya Pak Arto dalam pengalaman saya ya selama saya berkecimpung di New Skin dan di luar New Skin, saya menemukan begini Pak Warto. Mentalitas kita di Indonesia itu terlalu mencari uang gampang Pak Warto. Oke, jadi mereka itu nggak bisa melihat tentang merencanakan keuangan untuk 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, mereka nggak kepikir. Nah, banyak orang gini Pak, kalau ketemu kehidupan saya sekarang, ya mereka tuh cuma ngomong gini, Roy enak ya, kamu sekarang sebulan dapat 100 juta, kamu sekarang punya 3 properti, dan nggak punya hutang lagi Pak. Jadi saya nggak punya KPR loh Pak, ya KPR saya 0. Ya, saya nggak punya KPR, nggak punya KPM, semuanya bersih. Jadi orang tuh cuma berpikir apa yang saya punya sekarang Pak. Mereka lupa satu hal, apa? Mereka lupa bahwa diri saya yang sekarang, itu yang mahal bukan yang sekarang, tapi 10 tahun dari sekarang Pak Warto. Karena dengan pengalaman saya, pengetahuan saya, networking saya, dan semua yang saya miliki, 10 tahun dari sekarang tuh mereka lupa lihat gitu loh, gitu ya. Mereka cuma lihatnya sekarang aja, gitu ya. Nah, dari sana saya melihat bahwa orang Indonesia cenderungnya adalah ngomongnya sekarang. Ya, jadi makanya mereka cenderung mencari bisnis yang gampang. Ya. Dan Bapak Ibu, hati-hati. Kenapa? Karena semakin Anda terjebak dalam konsep gampang. Oke? Apa yang terjadi? Waktu Anda akan terbuang sia-sia dan 5-10 tahun ke depan. Ya, ingat, population growth bisa menjadi teman Anda, bisa menjadi enemy Anda. Tergantung. Tergantungnya dari mana Pak Warto? Kalau dalam population growth ini, Anda punya platform yang bisa menjadikan populasi ini sebagai sekutu Anda menang. Paham ya? Contoh apa? Topet, Shopee, New Skin. New Skin itu platform Pak Warto. New Skin itu bukan perusahaan MLM biasa, New Skin itu platform. Sama kayak Shopee and Topet, cuman beda model bisnis. Jadi kalau kita punya platform yang bisa menjadikan population growth ini sebagai sekutu kita menang Pak Warto. Kita bakal menang besar. Tapi kalau sampai population growth ini menjadi kompetitor kita, nah ini yang mati. Contoh apa? Contoh Pak Warto ya. Saya sebut beberapa bentuk pekerjaan atau bisnis, bukan berarti saya merendahkan, boleh ya? Kita tanda kutip dulu ya Pak Warto ya, teman-teman ya. Oke. Saya tidak pernah mau merendahkan siapapun. Ya, karena saya dulu juga pernah rendah Bapak Ibu ya. Saya tahu rasanya direndahkan, saya juga nggak mau merendahkan orang ya. Tapi contoh Pak Warto, kita bicara misalkan konsultan pajak. Ya. Oke. Kira-kira Pak Warto 10 tahun ke depan, jumlah orang yang lulus sebagai konsultan pajak itu bertambah atau berkurang, Pak? Kira-kira. Bertambah pasti. Nah,
Nangkep ya? Atau misalkan MC kondangan. Kira-kira 10 tahun sekarang ya, ini bertambah atau enggak, Pak? Jumlah orang yang akan bisa menjadi master seremoni sebuah acara. Pasti bertambah. Paham ya? Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita tidak punya value sama sekali, nggak ada sesuatu pembeda yang luar biasa, ya nggak ada sebuah nilai jual yang berbeda, yang different, kita itu akan menjadi musuh daripada populasi, Bapak Ibu. Nah, ketika Anda menyadari ini di usia Anda yang 45 tahun, Anda tiba-tiba mau melihat ke belakang, lawan Anda itu udah terlalu banyak orang gitu loh. Paham Pak Arto ya? Jadi bayangkan ya, kalau 10 tahun dari sekarang Anda tidak melakukan apa-apa dengan benar, 10 tahun lagi Anda baru sadar bahwa, oh ya, saya perlu punya bisnis. 10 tahun lagi Bapak Ibu, Anda berhadapan sama anak saya loh. Ya, anak saya 10 tahun lagi akan berusia 17 tahun. Dan saya akan didik dia menjadi pengusaha. Kalau Anda misalkan 10 tahun lagi, tiba-tiba Anda kepikir untuk bisnis A, Anda akan berhadapan dengan anak-anak saya. Anak-anak teman-teman lain yang berusia 17 tahun, 18 tahun. Dan ini nggak lucu gitu loh. Gitu ya. Jadi itu saya bilang bahwa tren bisnis ke depan, Pak Warto, yang terbaik bagi saya adalah, pertama adalah yang bisa, yang sesuaikan dengan apa yang Anda mampu lakukan. Kedua adalah risk management. Ya, ini penting sekali karena kalau Anda tidak punya risk management yang baik, apa yang terjadi? Anda bisa collapse, berantakan, hancur. Karena semua bisnis mereka pasti punya risk management. Oke? Jadi cocokkan dulu Bapak Ibu ya. Anda invest apa, return-nya berapa, gitu ya. Terus kemudian kalau Anda jalankan dengan benar, ya kan, risikonya apa, gitu ya. Dan yang ketiga tentang masalah populasi tadi. Jangan sampai population growth ini atau populasi yang bertumbuh ini menjadi musuh bagi Anda, menjadi sebuah kompetitor bagi Anda. Tapi kalau sebaiknya jadikan population growth sebagai sekutu Anda, maka Anda akan menang besar dalam 10 tahun ke depan. Itu Pak Warto. Ya Pak Warto, halo? Tes, yes. Halo, Pak Warto. Ya. Halo, Pak Warto. Sorry. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang saya coba sampaikan kepada Anda semua, Bapak Ibu. Jadi penting sekali untuk Anda bisa menentukan bisnis apa yang akan going on, akan bertumbuh dalam 10 tahun ke depan. Ya, tentu apalagi di dalam masa-masa seperti sekarang ya, di dalam masa-masa yang saya sebut sebagai the new normal, ya, masa-masa yang bisa dibilang ya sesuatu yang belum pernah dialami oleh siapapun, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mungkin melihat di media-media banyak sekali orang-orang kebingungan, ya banyak sekali orang-orang merasa panik dan mereka juga sepertinya juga no idea tentang apa yang sedang terjadi sekarang. Ya memang keadaan yang kita alami saat ini teman-teman di seluruh dunia, ya kita sedang mengalami situasi yang sama persis, ya. Ini seperti perang dunia tapi semua orang di pihak yang sama, ya. Jadi kalau Anda mendengar namanya the new normal, artinya apa? Artinya sebuah alert, sebuah alarm buat Anda dan saya. Untuk apa, Bapak Ibu? Alarm ini adalah untuk kita itu mengevaluasi kembali, ya, mengevaluasi tentang rencana-rencana kita, rencana kerja kita, ya, planning kita, hidup kita, bahkan keuangan kita evaluasi di dalam masa-masa ini. Ya, karena saya yakin seperti tadi yang Pak Warto tanyakan kepada saya, 10 tahun ke depan ini akan menjadi sebuah kehidupan yang dunia yang sangat berbeda. Halo Pak Roy. Ya, silakan Pak. Oke, mohon maaf tadi koneksi saya sepertinya terputus. Nah, mungkin gini Pak Roy, mungkin sebagai penutup ya, boleh nggak Pak Roy kasih gambaran yang namanya platform Nuskin gitu? Karena Nuskin itu adalah satu model platform yang bentuknya kolaborasi yang memungkinkan dijalankan oleh orang kebanyakan gitu, apalagi middle class.
yang dimana Yes. mereka tidak punya cukup banyak modal, mereka juga tidak punya cukup banyak waktu, pengalaman dan sebagainya untuk membangun sebuah bisnis sendiri. Yes. Oke. Jadi saya akan men-spotlight ya. Saya akan fokus men-spotlight tentang sebuah kata yang namanya new skin. Boleh? Tadi sebelumnya kita bicara tentang 10 years, kita bicara tentang my life before new skin. Tapi sekarang ini teman-teman 10 menit ke depan saya akan bicara spesifik tentang new skin, Bapak Ibu. Tadi saya mengatakan bahwa new skin adalah sebuah platform. Ya, new skin adalah sebuah platform. Oke. Jadi saran terbaik saya adalah buang jauh-jauh kata MLM. Bapak Ibu, buang jauh-jauh. Kenapa? Karena pada akhirnya yang akan memenangkan pertandingan besar di dalam 10 tahun ke depan adalah orang yang bisa menggandeng populasi, Bapak Ibu. Mereka yang bisa taking advantage, mengambil keuntungan dari populasi. Mereka yang akan memenangkan pertandingan yang sangat besar. Ya. Dan to be honest, cara untuk memenangkan populasi yang jumlahnya berjuta-juta orang ini hampir tidak bisa dilakukan di luar kata yang namanya networking. Ya, networking itu kalau Anda dulu berpikir bahwa oh Pak, networking itu kan selalu kaitannya dengan MLM. Anda harus buang jauh-jauh dulu. Kenapa? Karena yang namanya networking saat ini tidak identik dengan MLM, ya. Bahkan aplikasi pun adalah networking, Bapak Ibu, menghubungkan manusia, mengkoneksikan manusia, gitu ya, menyambungkan manusia, itu adalah networking, ya. Entah kontennya adalah sebagai tools untuk conference seperti ini, entah kontennya sebagai distribusi jualan seperti marketplace, entah kontennya seperti new skin, ya. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya sangat merekomendasikan new skin untuk Anda semua, untuk para kelas menengah. Saya punya alasan yang sangat kuat Bapak Ibu. Yang pertama adalah new skin punya tren yang begitu luar biasa. Oke, powerful trend. Kita akan punya population growth yang luar biasa 10 tahun lagi, ya. Orang akan menua, orang takut mati, orang nggak mau kelihatan jelek, ya. Itu udah pasti, itu nalar manusia, Bapak Ibu. Nalar manusia. Ya, mereka pengen menikmati kehidupan yang lama, ngeri ya. Mereka pengen panjang umur, mereka pengen tampil keren, ngeri ya. Mereka nggak mau kelihatan jelek. Itu adalah nature manusia. Mau nanti sekarang 10 tahun lagi orang sama Bapak Ibu. Saat ini Anda menemukan banyak orang yang mencari produk untuk memutihkan wajah mereka atau mencerahkan wajah mereka. Nanti 5 tahun lagi juga Anda akan bertemu dengan orang-orang yang mencari sesuatu untuk mencerahkan wajah mereka. Oke, jadi kita garis bawahi dulu bahwa tren masa depan itu berpihak pada industrinya new skin, Bapak Ibu. Yang kedua adalah bicara tentang apa? Tentang teknologinya. Kalau dibuat yang sederhana, Bapak Ibu, new skin ini memprovide sebuah produk, ya, sebuah produk yang laku dan bisa match atau memenuhi permintaan pasar. Bapak Ibu, bisnis apapun kalau tidak bisa mematchingkan permintaan pasar, forget it. Forget it, lupakan. Nggak laku pasti Bapak Ibu. Dan new skin dengan sangat luar biasa. Mereka melakukan inovasi demi inovasi, mereka mengunci paten, mereka menyediakan supply chain, mereka menyediakan segala sesuatu untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan pasar, laku, dan punya stok atau sustainability. Jadi punya apa? Punya jangka panjang gitu loh Bapak Ibu. Jadi bukan produk yang hari ini ada, minggu depan hilang, bulan depan hilang. Tidak. Saya bisa pastikan bahwa produk-produk seperti LifePack, seperti Galvanic Spa, 10 tahun lagi Bapak Ibu akan tetap ada di dalam bagian produk new skin. Dan ini nggak gampang Bapak Ibu. Tidak mudah untuk mempertahankan sebuah lini produk untuk 10 tahun ke depan. Bayangin, kalau Anda bikin produk, Anda harus memikirkan harga pokok produk, supply permintaannya berapa, harus menutup ongkos produksi, dan lain sebagainya. Harus mikirin cara promosinya, dan lain sebagainya. Yang mana berapa banyak orang yang punya produk yang keren, tapi karena tidak bisa diserap oleh pasar, akhirnya mereka harus hilang dari peredaran. Dan di new skin, Bapak Ibu, saya melihat selama 12 tahun terakhir,
New Skin memiliki kemampuan yang sangat luar biasa di area produk dan teknologi. Yang ketiga adalah tentang apa? Tentang company, Bapak Ibu. Gini loh Bapak Ibu. Saya ngelihat sendiri, gini, saya lahir dari ngelihat dua bentuk kehidupan. Kehidupan orang tua saya, kehidupan di mana dia itu harus membangun bisnisnya sendiri. Membangun perusahaannya sendiri, tokonya sendiri, sistemnya sendiri. Kehidupan daripada istri saya, mertua saya adalah kehidupan yang mana dia nempel sama gudang garam. Oke, yang satu bikin sendiri, yang satu nempel big company. Bapak Ibu, kalau mau jujur nih, yang menang yang mana? Yang menang Bapak Ibu sebenarnya adalah yang dari mertua saya, yang nempel sama gudang garam. Sangat menang banyak Bapak Ibu. Banyak fasilitas-fasilitas yang beliau dapatkan dulunya, saya nggak bisa cerita, ya karena mungkin terlalu private. Yang mana yang ayah saya nggak bisa memiliki itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu membangun operation untuk bisnis sendiri dan menjadikan bisnis itu menjadi besar, itu nggak gampang Bapak Ibu. Ada banyak sekali hal yang harus Anda reinvesting ulang, ada reinforcement ulang untuk menjalankan roda bisnis Anda. Dan di New Skin Bapak Ibu, Anda nggak usah mikir semua itu. Siapapun Anda, background Anda apa, Anda mau di kampung, di kota, Anda mau di pulau, begitu Anda sign up di New Skin, seluruh support operation New Skin ada di pihak Anda Bapak Ibu. Fasilitas New Skin, insentifnya, promosinya, semuanya bisa Anda manfaatkan dengan biaya yang sangat-sangat kecil sekali Bapak Ibu. Kalau Anda pernah menjalankan sebuah bisnis atau Anda pernah melihat sebuah bisnis dibangun, Anda akan sangat mengerti apa yang saya katakan. Tidak mudah untuk memiliki operational support bisnis yang kuat. Dan kalau Anda ingin kaya raya Bapak Ibu, kalau Anda ingin sukses besar 10 tahun ke depan, Pak, saya ingin Pak dapat 200 juta per bulan di 10 tahun dari sekarang. Percaya sama saya, Anda harus punya support yang sangat kuat untuk bisnis Anda. Apapun yang Anda kerjakan Bapak Ibu. Forget it. Uang itu akan datang begitu saja tanpa ada support yang kuat. Either Anda yang bangun support itu sendiri atau Anda mencari perusahaan seperti New Skin dan nempel dengan New Skin dan memanfaatkan dan meleverage semua sumber daya New Skin untuk bisnis Anda. Yang keempat adalah apa? Profit sharing Bapak Ibu. Jujur ya Pak Warto, kenapa saya sampai sekarang tuh agak-agak malas untuk membangun konvensional bisnis. Simple. Di New Skin Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan margin up to 40% Bapak Ibu. Lah ngapain saya harus bikin semuanya sendiri dari nol kalau saya cuma bisa ngambil margin 20%? Coba Anda pikir Bapak Ibu. Mari kita pikir dengan nalar. Kalau kita membangun, misalkan let's say kita membuat bisnis makanan deh. Kita jualan brownies. Katakanlah brownies itu harganya 50.000, ongkos produksinya berapa Bapak Ibu? Kalau ngomong produksi jangan cuma ngitung tepungnya loh Bapak Ibu ya. Semuanya Anda hitung, tepung, gula, telur, LPG, listrik, sewa garasi Anda, itu dihitung semua Bapak Ibu. Berapa banyak orang bisnis waktu dia buka di garasinya, dia bisa jalan, waktu dia pinjam sewa ruko, dia bangkrut. Karena kos produksi dia tidak dimasukkan biaya sewa, biaya operasional, biaya penyusutan. Dipikir oven itu Pak Warto sekali beli sekarang dan selamanya nggak bisa rusak, gitu ya? Oh ya nggak gitu Bapak Ibu. Ya Anda pakai oven itu juga ada batasnya. Berapa lama oven itu akan mungkin harus perlu Anda ganti dan lain sebagainya. Kalau Anda hitung semua Bapak Ibu ya, jangan benar-benar. Paling margin Anda kalau Anda jual 50.000, HPP Anda mungkin di angka 30.000, 35.000. Nah, katakanlah 35.000 Bapak Ibu, ya. Itu dengan asumsi Anda pinjam uangnya ke mertua, ke orang tua yang Anda tidak kena bunga. Kalau Anda kena bunga lagi segala macam turun lagi Bapak Ibu. Kalau 15.000 rupiah profit Anda dari modal 35.000, untung Anda berapa persen Bapak Ibu? Ya mungkin 40%. Paham ya? 35%. Tapi ribetnya kayak apa itu Bapak Ibu? Berapa banyak bisnis waktu kecil jalan, tapi waktu di scale up besar amblek. Karena nggak gampang. Kembali lagi nomor 3 tadi, support operasinya bagaimana? Oke? Produknya bagaimana nomor 2 tadi?
produknya, apakah saya bisa bikin brownies yang lebih baik daripada brownies Amanda? Yang lebih keren, lebih apa? Yang lebih cetar mungkin? Gitu ya? Apakah brownies ini bisa mengisi pasar yang ada? Saya tahu nggak sih berapa banyak orang yang suka kue-kue brownies seperti itu di Indonesia? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di Nu Skin, bagi saya margin profitnya sangat enak. Up to 40% Pak Warto. Itu alasan kenapa Bapak Ibu, meskipun saya udah punya banyak resources keuangan, saya untuk memulai bisnis konvensional mikirnya 10 kali, 20 kali Bapak Ibu. Lah ngapain saya repot-repot membangun bisnis konvensional kalau marginnya di bawah margin yang Nu Skin berikan kepada saya? Ya mending uangnya saya taruh aja ke pasar modal kayak, atau ke bentuk investasi yang lain yang saya tidak perlu interaksi harian. Di situ Bapak Ibu, Anda harus memahami benar-benar profit dari Nu Skin itu luar biasa sekali. Anda bisa mendapatkan margin up to 40%. Dan yang kelima, ini yang terbaik Bapak Ibu. Semua bisnis, kalau Anda jujur ya, saya tuh tidak suka mengatakan Nu Skin sebagai bisnis yang terbaik, satu-satunya cara untuk kaya raya. Oh enggak lah Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu. Ya teman-teman mertua saya di bisnis tembakau itu ratusan miliar kekayaannya Bapak Ibu. Ya banyak teman-teman kami di bisnis yang lain juga banyak Bapak Ibu. Tapi gini Bapak Ibu, mari kita bicara yang netral. Apa kemungkinan terbaiknya buat orang-orang kelas menengah yang mereka tidak punya pengalaman bisnis untuk mereka bisa sukses? Kebanyakan orang Pak Warto, mereka fokus pada apa? Fokus pada mencari peluang. Tapi mereka melupakan bahwa ada satu poin yang sangat penting Pak Warto dalam menjadi kaya raya dan menjadi sukses. Ada apa? Ada nggak sebuah sistem edukasi yang memproses Anda supaya Anda itu bisa menjadi pengusaha yang ulung? Sebagai besar Pak Warto, sistem edukasi yang saya kenal Pak Warto adalah sistem edukasi yang antara Anda harus bayar mahal konsultan untuk mendampingi bisnis Anda, atau Anda membayar mahal dengan pengalaman Anda. Jatuh bangun, babak belur. Paham ya? Coba ini gagal, pelajari lagi. Coba ini gagal. Dan setiap kegagalan Bapak Ibu, jangan cuma dikira bye-bye and thank you. Setiap kegagalan ada financial cost, ada biaya keuangan yang harus Anda tanggung. Kebanyakan ninggalin hutang, Pak Roy. Oh iya, hutang Pak. Jadinya hutang. Ya kan? Jadi bukan cuma sekedar dia gagal dan nggak dapat uang, tapi dia meninggalkan hutang. Ya kan? Kalau Anda mau bisnis Anda bagus Bapak Ibu, Anda bayar konsultan yang mahal untuk mendampingi bisnis Anda. Tapi berapa harganya Pak Warto? Mahal sekali. Mahal sekali. Dan mahalnya luar biasa. Tapi Pak Warto, di dalam bisnis Nu Skin, boleh nggak saya mengatakan sejujur-jujurnya, sistem pendampingan, sistem edukasinya, sistem coachingnya, sistem arahannya, kami tidak sempurna. Boleh saya katakan? Ya, mungkin ada orang yang lebih baik dari kami. Tapi Bapak Ibu, kami adalah salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. We are one of the best in Indonesia. Dalam hal mentoring, dalam hal mendevelop orang-orang yang kesulitan keuangan untuk mereka bisa punya mindset yang benar. Karena Pak Warto menjadi kaya itu bukan cuma tangannya ngerjain apa Pak Warto, tapi otaknya, mentalnya juga menentukan. Betul. Kendaraannya juga Pak. Kendaraannya, betul. Kendaraannya, mentalnya, mindsetnya, skillnya, pengalamannya, jam terbangnya. Dan yang terpenting apa Pak Warto? Ini terakhir. Yang terpenting adalah gini loh. Anda pernah nggak Pak Warto mendengar cerita 10.000 jam? 5.000 jam? Ya. Bapak Ibu, kalau Anda, contoh gini deh, Anda mau menjadi ahli di Forex atau di saham. Semua orang bisa Pak Warto. Kalau Anda melakukan 5.000 kali trading, Anda pasti ahli. Betul? Pasti ahli. Kalau Anda membuat 5.000 kali keputusan untuk membeli dan menjual, Anda pasti ahli Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, 5.000 kali di dunia trading Forex atau saham, ini kalau gagal ada risikonya enggak? Besar sekali risikonya. Anda kalau buat 5.000 kali uji coba bikin brownies, Anda pasti akan menjadi pembuat brownies salah satu yang terbaik di Indonesia. Tapi masalahnya untuk sekali mencoba brownies, cukupkah Pak Warto modal Rp5.000? Baru 10 kali kayaknya udah habis modalnya. Nah, baru 20 kali
udah habis tepungnya, telurnya Pak Warto. Belum dagang Pak Warto. Betul. Nah, itu Bapak Ibu. Di bisnis New Skin, bisnis yang seringkali orang anggap rendah, anggap jijik. Tapi Bapak Ibu, kami saat ini adalah salah satu bisnis yang masih punya perputaran omset di Indonesia. Wow. Kami adalah salah satu bisnis yang kalau Anda gagal 100 kali pun dalam mempraktekkan yang kami ajarkan, Anda tidak akan kehilangan uang, Anda akan mendapatkan pengalaman. Yes. Ini Bapak Ibu, masa depan Anda nanti Anda mau setelah Anda sukses di New Skin, Anda mau jadi ahli properti, Anda mau jadi ahli, terserah Bapak Ibu. Oke? Wow. Anda mau punya restoran, terserah. Tapi saran saya, mulailah dulu bersama New Skin. Bangun dulu Bapak Ibu, income 100-200 juta per bulan Anda dulu bersama New Skin. Setelah itu Anda mau mengembangkan di bidang lain, terserah. Jadilah orang yang berbeda dulu, seperti bagaimana saya mengalami transformasi selama 12 tahun terakhir ini. Memang ini kelihatannya sepertinya, kok saya diajak join MLM? Yes Bapak Ibu, saya mengajak Anda untuk menjalankan bisnis MLM. Karena saya tahu 10 tahun ke depan ada banyak goncangan-goncangan yang mungkin akan membuat Anda jatuh dalam hutang. Daripada Anda jatuh dalam hutang, mending Anda join MLM Bapak Ibu. Di dalam bisnis MLM, Anda tidak akan diminta untuk berhutang Bapak Ibu. Dan Anda tidak harus berhutang untuk menjalankan bisnis ini. This is the beautiful of the business Bapak Ibu. Di luar sana, banyak bisnis hebat, tapi Anda harus berhutang. Anda harus menginvestkan uang yang besar dan menanggung risiko besar. Dan di sini Bapak Ibu. Saya nggak bisa menceritakan semuanya karena terlalu banyak hal yang beautiful Bapak Ibu di bisnis ini. Jujur. Setelah Anda masuk nanti di dalam bisnis ini, Anda akan mendapatkan sendiri ya arahan dari para mentor-mentor kami ya, kami dari One Team Global Indonesia. Bukan cuma saya, tapi ada banyak sekali leader hebat yang akan membantu Anda untuk Anda bisa menjalankan New Skin, mencapai keberhasilan yang sama atau bahkan lebih besar daripada apa yang saya capai untuk 10 tahun ke depan. Mungkin itu Pak Warto. Thank you. Oke Pak Roy, mantap sekali. Wow, benar-benar ya, saya dan semua teman-teman yang menonton siaran ini pasti akan belajar banyak bagaimana perspektif bisnis yang Pak Roy sampaikan. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Roy atas waktunya ya, sharing yang sangat luar biasa sekali. Oke, teman-teman semua, ya tentunya kita masih pengen ngobrol panjang dengan Pak Roy, tapi karena waktu juga yang harus membatasi ya. Nah, teman-teman, untuk menindaklanjuti apa yang teman-teman sudah dengarkan, ya tentunya teman-teman datang ke acara ini karena diundang oleh seseorang, ya. Kalau dari acara yang teman-teman sudah dengar, teman-teman sudah bisa mengambil keputusan, yes, saya mau bisnis ini, atau yes, saya mau coba produknya. Take action Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Anda ya masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan, masih ada sedikit ganjelan, so, setelah acara ini segera menghubungi orang yang mengundang Anda Bapak Ibu. Karena mereka akan punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan detail-detail kecil yang mungkin Anda perlu dengarkan setelah presentasi ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, saya akan menutup acara ini ya. Kami semua dari One Team Global Indonesia ya. Saya Pak Roy, kemudian Dr. Susan, dan Ibu Yuni Fatonah yang mengucapkan terima kasih ya. Semoga kita bisa bertemu di dalam acara One Team Global selanjutnya ya, acara-acara dari OTG Live TV ya. Sukses untuk Anda semua. Selamat pagi.